Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Panggung. Kali ini dalam mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional yang nantinya akan saya bagi menjadi dua video agar kalian tidak jenuh dalam menonton video ini. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Pada alur pembelajaran kali ini yaitu kita bisa lihat bahwa konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional itu terbagi menjadi beberapa subtema, yaitu pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional yang terbagi menjadi beberapa subtema, kemudian yang ketiga komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional, kemudian yang keempat adalah metode penghitungan pendapatan nasional, kemudian yang kelima adalah pendapatan per kapita, dan yang keenam adalah distribusi pendapatan nasional. Subtema yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Pendapatan yang diterima para pemilik faktor produksi suatu negara dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara akan diakumulasikan dalam periode tertentu dan dijadikan dasar dalam penghitungan pendapatan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dari tahun ke tahun. Jadi, secara umum, pengertian pendapatan nasional adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan satuan moneter atau uang. Kemudian subtema yang kedua adalah manfaat pendapatan nasional. Salah satu untuk mengetahui tingkat kemakmuran perekonomian suatu negara dapat menggunakan indikator pendapatan nasional, di mana manfaat penghitungan pendapatan nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui struktur perekonomian, yang kedua membandingkan kemajuan perekonomian, kemudian yang ketiga membandingkan perekonomian antar negara, dan yang keempat dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah, dan yang kelima adalah mengukur kinerja pembangunan. Yang pertama adalah mengetahui struktur perekonomian. Maksudnya adalah dengan menghitung pendapatan nasional dapat diketahui struktur ekonomi suatu negara, apakah termasuk negara industri atau jasa. Kemudian yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Hasil penghitungan pendapatan nasional itu dapat dijadikan bahan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Kemudian yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Maksudnya, hasil penghitungan itu menjadi bahan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lainnya, sehingga dapat diketahui apakah termasuk negara maju, berkembang, atau terbelakang. Kemudian yang keempat adalah dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Maksudnya dengan mengetahui hasil penghitungan pendapatan nasional, pemerintah mendapat informasi tentang kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk sektor tersebut yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional sehingga dapat mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengukur kinerja pembangunan. Maksudnya adalah menggambarkan kinerja dari masing-masing sektor. Jika suatu sektor lebih besar kontribusinya dibandingkan sektor lain, berarti pembangunan sektor tersebut lebih produktif dibandingkan sektor lainnya. Kemudian subtema yang ketiga yaitu komponen atau konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama adalah konsumsi, merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi seperti makanan, pakaian, kendaraan, pendidikan, dan jasa dokter. Kemudian yang kedua adalah investasi, merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang akan menghasilkan barang dan jasa lain yang lebih banyak jumlahnya, seperti pembelian tanah dan gedung serta mesin-mesin untuk produksi. Kemudian yang ketiga adalah belanja pemerintah,
merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa seperti pembayaran gaji pegawai negeri. Karena pemerintah tidak memperoleh balas jasa atas apa yang dikeluarkannya, itu disebut dengan transfer payment. Kemudian komponen yang keempat yaitu ekspor neto. Merupakan ekspor neto didapatkan dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor, di mana ekspor ialah pembelian barang dalam negeri yang dilakukan oleh warga asing, sedangkan impor ialah pembelian barang luar negeri yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri. Ada beberapa konsep dalam pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu terdiri atas 8, yaitu yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP, merupakan nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB atau gross national product atau GNP, merupakan jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah produk nasional neto atau PNN atau net national product atau NNP, merupakan nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Rumusnya adalah NNP sama dengan PNB dikurangi penyusutan barang modal. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau PNN atau net national income atau NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, di mana rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian yang kelima yaitu adalah pendapatan perseorangan atau personal income atau PI, merupakan seluruh pendapatan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi seperti laba ditahan, bukan balas jasa, pembayaran asuransi sosial, pendapatan bunga perseorangan dari pemerintah dan konsumen, di mana rumusnya adalah PI atau personal income sama dengan NNI ditambah transfer payment ditambah pendapatan bunga dikurangi laba ditahan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial. Kemudian yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI, merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan atau dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa konsumsi, di mana rumusnya adalah DI atau DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kemudian yang ketujuh yaitu pendapatan nasional harga konstan atau harga real, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun yang sudah dibandingkan dengan harga berlaku terhadap tahun dasar. Kemudian yang kedelapan yaitu pendapatan nasional harga berlaku, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.